wis pirang tahun awake dhewe rabi? Cobi jenengan hitung lek rabine 2006. Aku iki angger anu ki ra patek kelingan. Nah. Pirang tahun. Kaya aku syukur ngeloni taune lali aku. Pira-pira 2006 ya lek rabi ya. Ya kalau menurut saya ya memang Pak Kangko jam terbangnya sudah lama sekali, tentunya juga bagus ya kemasannya masing-masing. Tetapi kalau masalah suka dengan Pak Cahyo atau suka dengan jalan kekinian itu adalah selera, bahwa dalam pagelaran wayang itu mesti ada ya jok-jok kata-kata yang menjurus agak ke sana ya. Karena ya itu memang seperti itu, misalnya katakan tadi menikah dengan nyonyanya lupa sing dielingi mengeloni trok. Kemudian ada kata-kata misalnya dapat panjer 5 juta itu kalau untuk ngon itu dapat beberapa kali. Ya itu kan seperti biasa tapi kan dikemas dengan guyon gitu loh. Salim gini Cahayu. Jan. Iya. Cium Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, ini perjalanan saya untuk melihat wayang, yaitu Ki Anom Dwijo Kangko. Kebetulan bintang tamunya adalah Niken Salindri. Tempatnya dari rumah saya lumayan agak jauh ya, ada sekitar 22 kilometeran. Jadi ini di Jalan Ahmad Yani sudah berangkat saya menuju ke Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Itu jalan jurusan Surabaya, teman-teman. Teman-teman, seperti kreator YouTube itu tentunya dikala menentukan menjadi YouTuber tentu harus mencintai pekerjaan. Kemudian kita mengambil niche atau tema budaya tradisi juga pilihan, karena tentunya sesuai dengan hobi kita senang wayang. Kebetulan akhirnya kita menjadi semangat ya. Kalau menjadi youtuber kelas seperti niche budaya daerah ini, tentunya orientasi kita tidak profit oriented semata. Artinya kita sudah paham bahwa marketnya terbatas. Jadi tidak mungkin orang yang tidak suka wayang akan mengklik melihat video seperti ini. Sehingga ya kita sekedar untuk mencari hiburan, dan kalau memang suatu hari ada rezeki ya kita terima saja, kita syukuri. Seperti itu teman-teman. Dikala saya memutuskan untuk melihat ini, tentunya jam 8:30 saya berangkat dari rumah ya, karena saya ingin melihat langsung ya. Akhirnya saya membuat video, saya mengambil sendiri. Kemudian termasuk Pak Anom Dwijo Kangko itu saya mungkin dulu sudah pernah ya, kalau yang ini mungkin baru melihat lagi, pingin melihat lebih dekat, lebih lama dulu hanya sebentar. Kemudian apalagi bintang tamunya Niken Salindri, memang saya pengen ya juga meliput Niken Salindri. Saya tidak berani ceroboh asal comot video karena sangat membahayakan. Seperti itu. Kemudian apa yang bisa saya ceritakan, tentunya melihat di live streaming dan melihat di lokasi langsung, tentunya sensasinya berbeda ya, karena melihat langsung, kemudian melihat penonton, kemudian seperti apa jika berdesak-desakan dengan penonton yang berjubel, kemudian bagaimana sulitnya untuk mencari tempat untuk mengambil video, karena juga kita berangkat sudah pentas sehingga tidak mudah ya. Akhirnya apapun bentuk karyanya ya sekenanya, yang penting kita bisa menghibur diri sendiri dan yang jelas bisa mengebarkan pada orang lain. Teman-teman dan sahabat, kalau Ki Anom Dwijo Kangko memang baru ini ya, baru ini yang konsentrasi untuk datang ya. Kalau yang lain Pak Cahyo pun tadi adiknya sudah sering, dulu Pak Anom Suroto, kemudian Mantep Sudarsono, bahkan saya sering dimanapun sampai luar kota saya datang ya.
kemudian Pak Purbo Asmoro juga sering. Makanya ini kebetulan, apalagi kebetulan bintangnya Niken Sawindri yang pernah saya janjikan saya pasti akan membuat video kalau saya bisa mengambil sendiri, karena pengalaman yang pahit ya tidak akan terulang kembali ya, walaupun hanya sedikit kadang-kadang membuat ya tidak nyaman daripada keamanan channel kita. Seperti ini situasinya di kala limbuan teman-teman, situasinya di kala limbuan, tentunya di kala saya sering mengupload tentang Mas Akbar Salam. Kebetulan ini ya seniornya, katanya Mas Akbar dulu juga di kala kuliah sering ke sini, bahkan sabetannya mohon izin ada yang terinspirasi dari Pak Anom Dwijogangko. Kemudian seperti apa yang bisa saya sampaikan dikala saya melihat, kemudian dikala kita sandingkan dengan beberapa dalang yang seumuran Pak Kangko, yang jelas kan Pak Cahyo ya. Sekarang kalau dalang muda dengan dalang Pak Kangko misalnya Mas Akbar, ini tentunya semua punya kelebihan dan kekurangan. Ibaratnya yang pernah disampaikan Mas Akbar bahwa semua seniman itu ibaratnya orang dodolan, ada yang senang, ada yang jualan nasi banding, nasi rawon, soto dan lain sebagainya. Tentunya akhirnya masyarakat yang memilih. Bagi yang senang soto dikasih nasi pecel juga tidak suka, bagi yang senangnya nasi pecel dikasih rawon juga tidak suka. Itulah ibaratnya Mas Akbar Salam mengibaratkan seperti itu. Makanya tidak bisa dipertentangkan menurut Anda bagus yang mana, bagus yang ini atau bagus yang itu juga selain secara pertimbangan akademis, pertimbangan secara pendidikan akademis, juga perkembangan tentang selera, kesenangannya. Ada yang senang dengan Mas Akbar Salam karena memang Gen Z, kemudian dalangannya dalang kekinian. Kemudian generasi tertentu senang dengan Pak Dwijogangko karena Tengan, itu perubahan dari dalang-dalang senior, kemudian berganti dalang eranya Pak Kangko dan Pak Cahyo dan beberapa dalang seumuran. Kemudian sekarang ada dalang muda yaitu Mas Akbar, Mas Yusuf Ansor, Mas Gading, mungkin Mas Bayu agak di atasnya ya. Itu semua pilihan, ibaratnya orang jualan nasi bungkus, nasi pecel, nasi rawon, nasi soto berbeda-beda, tergantung masyarakat ya. Ulang tahun pernikahan Mas ya 50 tahun. Aku ya arep nyonto menjadi Pak Pardi so Ibu Parmi kok soalnya ulang tahun. Awake dhewe iki rabi wis pirang tahun Ibu? Nganggo mic no. Nganggo mic. Awake ora pengen nyonto menjadi Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih pengen, langgeng ngantos sepuh. Nggih. Amin. Amin. Wis pirang tahun awake dhewe rabi? Coba jenengan hitung lek rabine 2006. Aku iki angger anu ki ora patek kelingan. Nah. Pirang tahun. Kaya aku syukur ngeloni taune lali aku. Pira-pira 2006 ya lek rabi ya. Ya kalau menurut saya ya memang Pak Kangko jam terbangnya sudah lama sekali, tentunya juga bagus ya kemasannya masing-masing. Tetapi kalau masalah suka dengan Pak Cahyo atau suka dengan dalang kekinian itu adalah selera. Termasuk saya sebenarnya generasi sebelum Pak Kangko, tetapi saya berusaha menyenangi Pak Kangko, menyenangi tetap almarhum Manto Sudarsono, dan saya bahkan juga berusaha menyenangi dalang-dalang kekinian. Kemudian yang perlu saya soroti teman-teman yang kadang-kadang sering diperdebatkan, yang menurut saya tidak perlu, bahwa dalam pagelaran wayang itu mesti ada ya jok-jok kata-kata yang menjurus agak ke sana ya. Karena ya itu memang seperti itu. Misalnya katakan tadi menikah dengan nyonyanya lupa sing dielingi mengeloni toh. Kemudian ada kata-kata misalnya
dapat panjer 5 juta itu kalau untuk ngon itu dapat beberapa kali. Ya itu kan seperti biasa tapi kan dikemas dengan guyon gitu loh ya. Jadi kata-kata yang agak ke sana itu pasti ada karena itu juga bumbu teman-teman. Makanya dulu dikala Mas Akbar ya ada guyon ke sana kemudian agak dibully, saya tentunya yo bahasanya memberikan pemahaman bahwa sesuatu itu bisa terjadi seperti itu. Kalau Anda mencermati di Pak Cahyo ini banyak guyon-guyon seperti itu, misalnya dengan Okva, apa kamu sekarang tak dusi do? Kalau ngedusi sekarang yo sabunnya pindah-pindah, kan arahnya kan ke sana ya. Tetapi itu kan guyon gitu loh. Oke ya. Jadi ya sebenarnya saya paham kalau penonton itu memang tidak dilandasi kepentingan apa-apa, ya memandang sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau memang ada sesuatu ya itu menjadi jalaran gitu loh ya, itu menjadi jalaran. Aku mas anu nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku, ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe Jolarasi keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Pun enten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Ganti tahun nak punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe Jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan sliramu. Kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya Pak, percaya Pak. Ancen aku ki ngangeni ya Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kowe kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahyu. Jan. Iya. Cium Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Inilah teman-teman salah satu apa yang saya liput di Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjung Aram, Kabupaten Nganjuk. Seperti dikala Niken Salindri, adegan lembukan, kemudian ada adegan seperti cipika-cipiki dan guyon-guyon yang lain. Itu menurut saya salah satu usaha Niken Salindri sebagai bintang tamu itu harus punya nilai plus, harus mempunyai daya tarik ya untuk menghibur masyarakat dengan drama-drama seperti itu. Kalau menurut saya ini saya tanggapi sebagai drama saja, sebagai drama, sebagai bermain peran, karena seorang bintang itu tugasnya berat karena dia merasa mendapat honor lebih banyak berkali-kali lipat dari temannya. Tentunya harus punya sesuatu, harus punya trik, harus punya acting tertentu yang betul-betul akhirnya menjadi dicermati, menjadi diminati, akhirnya penonton bisa senang dan bisa tertawa seperti yang pernah terjadi. Oke teman-teman, saya kira bahwa dalam mengapresiasi terhadap seni itu kita juga harus melihat ini Mas Kangko ini generasi tahun sekian dalangannya cenderung ke seperti ini. Kemudian kalau dalang yang dulu wayangannya cenderung lebih ke klasik. Kemudian ada dalang tertentu yang menonjolkan sabetnya, ada dalang tertentu yang menonjolkan caturnya. Kemudian adalah dalang-dalang yang kekinian yang nanti akhirnya tetap mengganti generasinya Pak Cahyo, Pak Kangko ini, yaitu Mas Akbar dan kawan-kawan, karena bahwa seni itu harus ada semacam tongkat estafet ya. 10 tahun lagi Pak Cahyo tentunya sudah usianya sudah lebih tua ya, kemudian diganti oleh Gen Z. Sekarang seperti Mas Akbar tentunya tetap membuat clipping, jadi pentas-pentas seperti senior-seniornya itu dicermati dan dia akan tetap berkreasi sesuai dengan karakternya dia. Kalau misalnya Mas Akbar ini memang yang terkenal apa ya,
caturnya dan sabetnya bagus. Kemudian bicaranya Mas Akbar itu menurut saya sistematis, tidak diulang-ulang. Seakan-akan kalau pentas itu materi sudah sangat dikuasai sehingga tidak banyak kata yang diulang-ulang. Mas Akbar ini salah satu kelebihan kelebihan lain termasuk mungkin bahasa tubuhnya, karena orangnya kecil ganteng, jadi memerankan wayang itu ada yang mengatakan wayang terasa seperti hidup. Nah itu memang tidak mudah ya, tidak bisa orang meniru seperti itu karena ya wis kanggunan kewahyon seperti itu lah teman-teman. Jenis kewahyonnya ya saubah musik mulane wayang, selain dia juga belajar tentunya wayang itu menjadi pantas dan membawakan peran itu dengan hati, dijiwai, tidak gerusa-gerusu, tidak opo jari seperti itu. Akhirnya teman-teman bahwa antar generasi Gen Z kemudian generasi di atasnya Pak Cahyo, Pak Dwi Kangko, kemudian generasi di atasnya Pak Sun Gondrong dan lain sebagainya, tentunya akhirnya mempunyai warna masing-masing. Kemudian masyarakat dan fan yang memilih, ya fan yang memilih. Harapan saya dikala mencermati pentas wayang, kemudian ada lucu-lucuan yang kadang-kadang agak menjurus ke sana, selama itu tidak berlebihan, tentunya itu menjadi harus dimaklumi, dan memang kalau tidak seperti itu juga tidak menarik gitu loh. Menurut saya tidak perlu berpendapat yang berlebihan, akhirnya malah menimbulkan hal-hal yang menjadikan pertentangan yang tidak perlu, apalagi ini adalah di dunia hiburan budaya tradisi. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, semuanya bagus, saya sukses, saya menikmati pentas Mbak Niken, Pak Cahyo, dan kemudian menanti pentasnya Mas Akbar yang masih lumayan lama ya, tanggal 22 Februari 2025 di Triyorjo, Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.